Hai guys, welcome back to the Bocils Glider channel kesayangan kita semua yang membahas lengkap seputar sugar glider. Nah, finally ya, akhirnya aku bisa catch up lagi dengan teman-teman semua setelah 2 tahun nih. Sebenarnya selama 2 tahun ini aku tetap pelihara sugar glider sih, nggak kemana-mana sebenarnya. Cuman memang ada satu hal yang mungkin teman-teman tuh banyak nanya di Instagram, Kak kok nggak pernah konten lagi, di event di YouTube juga, Kak kok nggak pernah konten lagi, mana video barunya, ini dan lain sebagainya. Nah ternyata selama 2 tahun ini tuh memang ada sebuah tugas negara yang urgent banget, yaitu menjadi mama. Oke, jadi itu alasannya kenapa aku kok nggak muncul selama 2 tahun ini. Hopefully setelah ini bisa lebih banyak lagi sharing-sharing, lebih banyak lagi video yang bisa dikasih ke teman-teman semuanya. Oke, nggak pakai lama. Hari ini aku akan bahas gimana cara handling sugar glider supaya sugar glider itu bisa bonding, bisa jinak, dan bisa nyaman sama ownernya. Check it out. Sebenarnya yang bisa membuat seekor sugar glider itu jinak, nggak crabbing, dan bisa nyaman sama ownernya, itu bisa dimulai dari waktu sugar glider itu masih joey. Tapi buat teman-teman yang aduh sugar gliderku udah terlanjur gede, udah terlanjur besar, it's okay. Cara ini tetap bisa dilakukan, cuman mungkin hasil akhirnya nggak akan sebagus kalau teman-teman mulainya tuh dari waktu sugar glidernya masih joey. Oke. Jadi ini di dalam bonding pouch ini ada 2 ekor warga baru dari kecamatan The Bocils gitu ya. Namanya itu Soso dan Sisi. Oke, jadi ini ada 2 ekor leukistik. Ekornya masih belum terlalu mekar, kadang masih takut-takut. Nah, hari ini aku mau praktekin gimana handling sugar glider yang baik. Yang pertama, kita akan giniin. Apa ya ini namanya ya? Di bahasa Jawanya tuh dikerungkepin. Ditutup. Dengan cara seperti ini, sugar glider kita itu akan merasa seperti ada di dalam perut induknya. Nah, ini diginiin. Udah, diginiin aja. Kasih lubang sedikit supaya mereka bisa tetap bernafas. Tiap hari tuh giniin terus aja. Sambil kita nonton TV kayak, sambil kita ngapain kayak, nonton apapun lah. Atau mungkin nonton video-videonya The Bocils Glider. Nah, kita terus gituin aja. Kalau mereka berontak, ya udah gituin lagi, tutupin lagi kayak gini. Kalau misalnya mereka crabbing-crabbing, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Terus kemudian yang berikutnya, cara kedua, biarin mereka ini jalan-jalan di sekeliling badannya kita. Jadi naik-naik ke atas pundak, naik-naik ke atas punggung. Terus jalan-jalan itu biarin aja. Memang ada yang bilang nih takut nanti kalau misal mereka lompat. Nah pastikan kalau gitu pastiin sekelilingnya itu aman. Seandainya mereka lompat itu nggak sampai ke tempat yang berbahaya. Misal seperti kipas angin atau apalah alat-alat yang berbahaya. Iya kaget. Oh. Nah ini memang kebetulan nih si Sisi dan Soso ini lagi jarang aku handle. Jadi lagi karena kesibukan menjadi mama itu, jadi agak jarang lah untuk pegang mereka. Nah, kayak gini, oke? Nah, kemudian tadi waktu naik-naik itu ya udah biarin aja. Cuma nih, ada beberapa temen yang karena sugar glider ini kukunya kan ngerti sendiri kan, tajam kayak ya ngerti sendiri lah tajam banget. Akhirnya tangan-tangan jadi merah, jadi luka gitu kan. Nah, aku punya sebuah cara. Biasanya supaya nggak sakit, supaya nggak sampai lecet-lecet, yaitu caranya dengan pakai baju lengan panjang. Oke, udah pakai baju lengan panjang nih. Nah, biarin mereka itu jalan-jalan sini. Jalan-jalan di bajunya kita. Biasa udah kayak gini nih. Aku biarin mereka jalan-jalan, aku biarin mereka
keliling-keliling ke tangan aku. Ya udah jalan-jalan aja di rumah, terus entah di kamar atau di depan kandang mereka. Kadang mereka masih diam gini. Nanti kalau udah lumayan kenal, mereka akan nyantai, mereka akan jalan-jalan tanpa craving, tanpa takut kayak gitu. Sini, susu, sisi, susu, sisi. Oh, oh, oke. Kayaknya aku bakal harus praktekin ilmuku sendiri nih ke mereka nih. Ya, oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yaitu dengan dipegang seperti ini. Biarin aja di tangan. Terus mereka diajak main seperti ini. Nah, kita kasih satu tangan. Terus tangan berikutnya diginiin. Nah, satu tangan lagi, gitu. Tiap hari lah, pokoknya ini semua harus tiap hari. Diajak main tiap hari. Sejak kapan mulai ajak main kayak gini kalau sama Joey? Sejak dari segini boleh, atau waktu lebih kecil lagi, gak apa-apa, pokoknya diajak main aja. Ini mereka takut nih. Oke, nah, sambil dielus-elus, kayak gini, disayang-sayang. Lucu kan? Gak sulit kok sebenarnya, cuman memang butuh konsisten. Butuh konsisten dan gak boleh takut. Kalau takut, biasanya mereka bakal tambah craving. Jadi ada satu temenku, dia bilang, "Ceh, aku pengen main sama sugar gliderku, tapi mereka bunyi terus." Ya maksudnya craving terus gitu. Nah, beda ya. Beda ya, yang dihandle sama yang dibiarin. Diajak main kayak gini. Sini sayang. Diajak main aja, diajak main terus kayak gini. Kalau tiap hari kayak gini, aku berani jamin 100% mereka bakal jinak. Tiap hari tapi ya. Tiap hari. Kasih waktu dari mereka Joey, diajak main kayak gini. Terus nanti biarin jalan-jalan kayak gitu. Terus nih diajak main gini, kasih tangan. Pasti jinak kok nanti. Pasti jinak. Nah, diginiin, dipegang, pokoknya dikrekep, apa ya, diungkep. Ngerti kan maksud aku? Oke, ini tadi adalah tips handling sugar glider. Yang pertama, diginikan, kemudian yang berikutnya itu dibiarin jalan-jalan di bajunya kita. Jangan takut kalau memang takut lecet, pakai lengan panjang. Kemudian yang ketiga, tadi yang aku kasih contoh, dimainin pakai jari yang ini diginikan. Oke, diginikan ya. Sambil dielus-elus ininya, dimain-mainin gini. Mungkin buat teman-teman yang masih bener-bener pemula kan, aduh kayaknya kok sulit ya. Bisa kok. Karena kita semua pernah jadi pemula. Ya, pasti bisa kok. Nah, ini dielus-elus gini. Nih, udah anteng dia. Padahal tadi marah-marah ya kan? Oke. Kalau ini tadi adalah tips untuk Joey. Sekarang aku mau nambahin satu tips kalau sama sugar glider yang udah gede. Sebentar, ini aku masukin dulu ya. Bye-bye, susu sisi. Say bye-bye. Oke, tips berikutnya adalah kalau handling sugar glider yang udah dewasa. Wih, bentar, pipis dia. Oh. Kalau handling sugar glider yang udah gede gini, caranya sama persis kayak tadi. Tapi aku mau coba praktekin. Ini, kalau diginiin sulit, karena dia udah gede. Tapi waktu diajak main akan lebih gampang. Nah ini, waktu diajak main akan lebih playful. Jadi diajak main gini aja setiap hari. Diajak main kayak gitu. Nah terus biarin dia juga jalan-jalan di tangannya kita. Kemudian yang berikutnya caranya adalah dengan gigitan. Tapi menggigit apa? Itu perlu kita atur, yaitu menggigit jari. Jadi caranya adalah seperti ini. Posisi jarinya, bukan begini. Jadi ketika mereka menggigit, otomatis gigi bawahnya itu akan kena di jarinya kita yang bawah ini dan nggak sakit.
kayak gitu. Atau juga dengan seperti ini. Nah, biarkan mereka itu menggigit di sininya kita, otomatis kena tulangnya kita. Nah, itu nggak akan sakit. Itu nggak sakit, pasti nggak sakit. Paling ya cuman ya semeriwing dikit lah. Atau di sini. Tapi kalau di sini mungkin bisa nyasar ke kulit sebelahnya. Jadi paling aman seperti ini atau seperti ini. Oke? Nah, kira-kira seperti itu tips untuk teman-teman hari ini. Semoga dengan apa yang udah aku bagiin, teman-teman bisa semakin bonding, bisa semakin akrab, dan sugar glidernya kalian pun juga bisa semakin nyaman dengan kalian. Oke, itu aja dari aku di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you and bye-bye.